Film dibuka dengan memperlihatkan berhasilnya pembuatan suatu parfum paling luar biasa di dunia karena parfum ini bisa membuat seseorang yang memakainya menjadi memancarkan aroma cinta sehingga orang-orang di sekitarnya bisa langsung jatuh cinta kepadanya. Film pun beralih di suatu pagi memperlihatkan seorang laki-laki bernama Changso di mana Changso ini merupakan seseorang yang polos, lugu, culun, dan tidak berguna. Ketika itu dia terlambat. Meskipun begitu, Changso adalah seorang yang baik hati dan selalu ramah ke lingkungannya. Meskipun di hari itu dia terlambat, dia tetap menyempatkan dirinya untuk menolong nenek-nenek. Selesai menolong nenek-nenek, Changso pun langsung berlari mengejar bus. Untungnya dia tepat sehingga dia tidak ketinggalan busnya. Ketika di dalam bus, Changso pun bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Ara, di mana ternyata Changso ini telah menyukai Aras dari lama. Namun Changso sadar diri dia hanyalah pria culun dan tidak berguna sehingga Changso tidak berani mengungkapkan perasaannya. Bahkan Changso untuk berkenalan saja tidak berani. Akhirnya Changso pun sampai di kantornya. Sialnya dia terlambat. Bosnya pun langsung memarahi Changso. Terlebih lagi, Changso ini berpakaian sangat lusuh sekali padahal dia bekerja sebagai marketing. Bosnya pun marah-marah kepada Changso dan meminta agar di lain hari Changso memperbaiki penampilannya lagi. 데려오셨잖아요. 똑바로 교육 안 시킬 거야, 진짜? Di saat itu Changso pun bertemu dengan temannya yaitu Yung, di mana Changso bilang kalau di hari itu lagi-lagi dia bertemu dengan bidadarinya. Yung pun yang sudah bosan mendengar cerita ini, dia pun menyarankan agar Changso memberanikan dirinya untuk berkenalan dengan perempuan itu dulu. Karena cinta adalah soal perjuangan. Namun Changso membalas, cinta bukan soal memiliki atau dimiliki, tapi cinta adalah soal merindukannya. 그 여자들은 무조건 용기 있는 남자를 좋아한다니까. 아유, 보나마나 차일 거야. 너한테 사랑이란 뭐야? 보고 싶고, 보고 싶고. Karena hal itulah Changso yang minder. Dia pun tetap bersyukur meskipun tidak kenal dan tidak bisa memiliki wanita yang dicintainya. Setidaknya dia bersyukur bisa melihat wanita yang dicintainya setiap pagi. 그냥 매일 아침에 보는 것만으로도 만족해. Kemudian film beralih ke kantor wanita idaman Changso yaitu Ara. Dia memiliki seorang sahabat bernama Eun-hee yang juga selalu menyeramahinya soal cinta. Eun-hee selalu mendorong agar Ara mengakhiri masa jomblonya yang sudah sangat lama sekali. Ternyata Ara ini orangnya sangat perfeksionis dan juga dia menginginkan pasangan yang sangat sempurna. Namun nyatanya sudah lama sekali dia tidak pernah sekalipun jatuh cinta dengan seorang pria. Karena hal itulah saat ini dia hanya fokus pada kehidupan dan karirnya. 너 평생 연애 안 할 기세다? Film beralih ke Changso lagi yang sehabis dimarahin bosnya karena setelan jasnya terlalu jelek. Karena hal itulah dia pergi ke sebuah toko untuk membeli jas. Penjaga tokonya melihat Changso yang pakaiannya lusuh sekali. Dia pun meremehkan Changso. Penjaga itu menganggap Changso tidak mampu membeli jas yang ada di sana karena memang harganya mahal-mahal. Karena sadar diremehkan oleh penjaga toko itu, awalnya Changso ingin langsung membeli jasnya. Namun ketika dia melihat jumlah harga dari jasnya yang sangat mahal, Changso pun mengurungkan niatnya dan dia langsung pergi. Namun sialnya tasnya tersangkut pada jas yang harganya sangat mahal dan hal itu membuat jasnya robek. Mbak-mbak toko itu pun langsung menyuruh Changso untuk mengganti kerugiannya. Pada akhirnya Changso pun pasrah dan dia membayar jas yang sangat mahal itu dan membawanya ke kantor. Sampainya di kantor terlihat Changso yang sangat galau karena dia menghabiskan uang berjuta-juta secara cuma-cuma hanya untuk membeli satu setelan jas saja. Melihat Changso yang lemah letih lesu, Yung menghampiri Changso dan bertanya kenapa dia seperti itu. Changso pun cerita tentang kejadiannya sebelumnya. Tentu di saat sedih-sedihnya, tiba-tiba datanglah seorang teman dari Changso yang langsung mengambil jas tersebut dan menjahit robeknya. Kemudian film beralih menceritakan Ara yang baru saja pulang ke rumahnya setelah bekerja lembur sampai malam.
Dia pergi ke rumah ibunya dan melihat ibu dan adiknya sedang berkaraoke. Terlihat Ara kesal melihat hal ini karena dia selalu bekerja keras sedangkan ibu dan adiknya enak-enakan bermain dan seringkali menghabiskan uang dari Ara. Hari selanjutnya menceritakan karena sedang weekdays, Changsho memutuskan untuk liburan berkemah. Karena jomblo aku, Changsho memutuskan untuk pergi liburan sendirian. Di situ dia menenangkan pikirannya. Ketika sedang camping, dia kebetulan bersebelahan dengan bapak-bapak dan anak kecil. Changsho yang tidak ada teman dan ketika itu dia sedang mabuk. Dia pun membicarakan soal percintaannya. Changsho cerita kalau selama ini dia mencintai dalam diam seorang wanita dan dia tidak berani untuk mengungkapkannya, bahkan berkenalan pun Changsho tidak berani. Selesai bercerita dengan bapak-bapak itu, Changsho merasa agak sedikit lega. Dia pun setelahnya pulang. Di perjalanan pulang dengan keadaan yang agak sedikit mabuk, dia tiba-tiba mendapatkan hadangan dari beberapa orang misterius dan orang itu memberinya parfum. Tentu Changsho bingung dengan kejadian itu dan kenapa tiba-tiba ada orang misterius yang memberinya parfum. Namun tiba-tiba Changsho terbangun di kamar kosnya dan dia pun mengira kalau kejadian yang tadi merupakan mimpinya. Tapi saat akan berangkat kerja, tanpa diduga tiba-tiba ada parfum di tasnya. Tentu Changsho pun langsung berpikiran kalau mungkin saja yang terjadi tadi malam itu adalah kenyataan. Changsho pun tanpa pikir panjang langsung memakai parfum tersebut untuk dia gunakan berangkat bekerja di hari itu. Kemudian hal aneh pun terjadi. Di perjalanan menuju kantor, setiap wanita yang dilewati Changsho, wanita tersebut langsung kelepek-kelepek, bahkan jatuh cinta seketika kepada Changsho. Wanita-wanita tersebut pun mengejar Changsho sampai ketika menaiki bus, seorang nenek-nenek pun juga langsung jatuh cinta kepada Changsho. Sesaat setelahnya Ara pun masuk ke bis itu dan ketika pertama kali melihat Changsho, tiba-tiba perasaannya berdebar. Ara merasa kalau dia selama ini tidak pernah merasakan hal seperti itu di seumur hidupnya. Sesampainya di kantor, Ara pun cerita ke sahabatnya kalau tadi pagi dia melihat seorang pria dan entah mengapa hatinya berdegup begitu kencang. Seumur hidupnya dia belum pernah merasakan hal seperti ini. Haan pun langsung bilang kalau perasaan itu adalah perasaan cinta. Tentu Ara yang belum pernah mengalami perasaan seperti ini, dia pun tersenyum ketika itu. 이게 뭐야? 사랑. Sepulang kantor, Changsho yang penasaran dengan apa yang terjadi dengan dirinya di hari ini, akhirnya Changsho pun memutuskan untuk pergi ke mall untuk mencoba parfumnya. Dan benar saja, ketika dia sampai di mall, semua wanita pun lagi-lagi langsung jatuh cinta ke Changsho dan mengejar Changsho. Changsho pun langsung lari dari wanita-wanita tersebut. Di tengah pelariannya secara tidak sengaja tiba-tiba dia berpapasan dengan Ara dan Ara pun langsung berusaha untuk menolong Changsho dengan bersembunyi berdua saja. Ketika berdua saja bersembunyi dengan Changsho, lagi-lagi hati Ara berdebar-debar. Dia pun tak kuasa menahan perasaannya sampai secara tidak sadar Ara pun mencium bibir dari Changsho. Setelah momen itu tentu mereka berdua pun langsung bingung dan Ara yang merasa awkward dia pun langsung kabur dari Changsho. Sesampainya di kantor, Changsho linglung dan dia senyum-senyum. Dia tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Rasanya seperti mimpi. Di tempat lain, Ara curhat ke sahabatnya tentang perbuatannya tadi. Ara tidak percaya dia bisa melakukan hal sememalukan itu. Lagi-lagi, Haan pun bilang kalau mungkin saja itu adalah cinta sejati. Malam harinya sepulang kantor, Changsho memutuskan untuk makan dan minum-minum bareng dengan bos dan juga sahabatnya. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pura-pura tidak tahu dan tidak menegur satu sama lain. Tidak diduga ternyata di situ juga ada Ara bersama dengan sahabatnya. Changsho yang melihat Ara, dia pun tentu gugup mengingat kejadian yang telah terjadi tadi siang. Di saat yang lain, Ara juga ketakutan karena dia merasa malu sekali dengan apa yang dilakukannya pada siang tadi. Setelah itu mereka pun makan dan minum-minum sampai semuanya mabuk. Ketika di perjalanan pulang, Ara yang sedang mabuk, di situ Changsho berusaha untuk mendekati Ara. Sebenarnya Changsho ingin mengecek apakah
ketika dia tidak menggunakan parfum, Ara tetap jatuh cinta dengannya. Karena mereka berdua sedang mabuk, setengah sadar, apalagi Ara sudah tidak bisa berpikir rasional lagi. Ketika dia melihat ada Changsu di sebelahnya, tiba-tiba Ara tidak terkontrol dan langsung membawa Changsu untuk pergi ke hotel. 야, 너 나랑 잘래요? Setelahnya mereka pun bangun di suatu pagi. Ara melihat Changsu yang tidur di sebelahnya. Dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi malam tadi. Ara pun langsung segera pergi karena dia malu atas apa yang dia lakukan. Sesampainya di kos, Changsu yang tidak ingat sekali kejadian di malam kemarin. Akhirnya dia yang frustasi sampai menghitung tisu untuk menebak apakah tadi malam dia sempat berhubungan badan atau tidak dengan Ara. Ketika berangkat ke kantor, Changsu memilih untuk menaiki bis yang lain karena dia ketakutan untuk bertemu dengan Ara. Namun sialnya, di bis yang lain itu, Changsu malah bertemu dengan Ara. Ara yang juga gugup, akhirnya Ara memutuskan untuk turun dari bis itu. Tapi saat itu Changsu memberanikan dirinya. Dia memberikan nomornya kepada Ara dengan harapan nanti Ara menghubunginya. Ketika di kantor, Changsu curhat ke sahabatnya Hyung. Dia cerita bagaimana hubungan yang dimulai dari sebuah kebohongan. Ya nyatanya Changsu merasa bersalah karena dia menggunakan parfum untuk membuat Ara jatuh cinta dengannya. Hyung membalas kalau bukan kejahatan itu tidak masalah, asalkan nanti kau meminta maaf dengannya. Karena hal itulah Changsu pun akhirnya bersemangat dan dia berniat untuk mencoba mendekati Ara lebih jauh lagi. Saat malam tiba, Changsu sangat terkaget karena akhirnya dia mendapatkan pesan dari Ara yang mengajaknya untuk bertemu esok hari di akuarium. Tentu melihat pesan tersebut, Changsu sangat kegirangan dan dia sangat senang dan tidak sabar untuk ketemuan besok dengan Ara. Esok hari pun tiba, terlihat mereka berdua sangat antusias dengan pertemuan pertama ini. Tidak hanya Changsu, Ara pun sangat menantikan untuk bertemu dan tentu ngedate pertama kali dengan Changsu. Mereka pun akhirnya bertemu, terlihat kalau mereka berdua sangat canggung sekali. Apalagi Changsu, dia terlalu gugup karena dia cowok culun, dia takut untuk berbicara ke seorang wanita. Di saat itu Changsu pun berusaha untuk tetap santai, tetapi tetap saja tidak bisa. Perasaannya terlalu membara. Changsu pun berusaha mengungkapkan pertanyaannya. Sebelumnya dia telah bersiap dengan membuat tulisan, tapi lagi-lagi karena terlalu gugup, dia tidak bisa dengan lancar menyatakannya sampai Ara pun melihat kalau Changsu sudah mempersiapkan sebuah tulisan di tangannya. Ketika itu Ara pun langsung membaca tulisan itu dan akhirnya perasaan Changsu pun tersampaikan ke Ara. 너무 좋아서 죽을 것 같아요. 모르겠어요. 저도 이런 마음이 처음이라. Setelah mengetahui isi hati dari Changsu, Ara pun menjadi salting karena nyatanya dia juga memiliki perasaan yang sama dengan Changsu. Akhirnya di hari itu mereka berdua pun memutuskan untuk berpacaran. Setelah itu mereka menjalani hari demi hari dengan bersama. Mereka berdua nampak bahagia, terlihat sangat mesra. Keduanya pun juga tak sungkan mengenalkan satu sama lain ke sahabat mereka berdua. Changsu ini orangnya sangat perhatian kepada Ara. Bahkan ke hal-hal yang Ara tidak sadari. Pernah di suatu malam, ketika ngedate tiba-tiba Changsu pergi untuk mencarikan obat. Tentu Ara tidak mengetahui untuk apa Changsu melakukan hal itu. Ketika telah mendapatkan obatnya, ternyata Changsu mencarikan obat, dia melihat kaki Ara yang sedang tergencet ketika itu. Changsu pun langsung mengobati lukanya. Tentu Ara pun sangat kaget dengan apa yang dilakukan Changsu. Ara tidak menyangka kalau Changsu orangnya seperhatian ini. Karena hal itulah Ara pun menjadi semakin jatuh cinta dengan Changsu. Bahkan saat itu saking bahagianya dia sampai menangis dan memeluk Changsu serta mengucapkan terima kasih. Karena seumur hidupnya Ara belum pernah mendapatkan laki-laki sebaik Changsu. 더 행복해졌으면 좋겠어. 난 네가 웃을 때가 제일 좋아. 고마워, 청수야.
Namun kebersamaan mereka tak berlangsung lama. Suatu hari muncul seorang laki-laki bernama James, di mana James ini adalah mantan Ara yang tidak bisa move on dari Ara. Dan ternyata dia adalah salah satu orang yang membuat parfum yang membuat Changso dicintai oleh orang yang dilewatinya. Ya, James merupakan salah satu orang yang ikut dalam penelitian untuk penggunaan parfum tersebut, dan salah satu korban uji cobanya adalah Changso. Suatu hari James sengaja pergi ke kantor Changso. Di situ James pura-pura tidak kenal Changso dan dia tiba-tiba bilang kalau dia tahu kalau selama ini Changso memakai parfum untuk membuat Ara jatuh cinta. Tentu setelah pertemuan itu Changso terus kepikiran karena dia takut kalau Ara suatu hari mengetahui hal tersebut, Ara akan marah dan meninggalkan Changso. Berkali-kali Changso hendak berkata jujur menceritakan semuanya ke Ara, namun lagi-lagi Changso tidak siap dengan kemungkinan terburuk kalau dia harus berpisah dengan Ara. Suatu hari dia pergi bersama dengan Ara dan juga sahabat mereka camping bersama. Di hari itu Changso memberikan kalung sebagai hadiah ulang tahun dari Ara. Tentu Ara sangat senang dengan pemberian dari Changso dan Ara berharap mereka bisa selalu bersama. 캠핑도 처음이고 이런 선물. Sepulang dari tempat camping, James tiba-tiba menghadang Changso. Ketika itu James memperingatkan agar Changso segera menjauhi Ara. James mengatakan kalau cinta Ara selama ini kepada Changso itu adalah cinta palsu yang disebabkan oleh parfum yang James buat. James pun merendahkan Changso kalau Ara tidak mungkin suka dengan lelaki seperti Changso yang culun dan tidak berguna. Changso pun membalas kalau dia yakin cinta Ara bukanlah sebuah khayalan, itu adalah cinta yang sebenarnya. Changso percaya kalau dari dalam hati lubuk yang terdalam Ara mencintai dirinya. Keesokan harinya setelah selesai meeting dengan rekan kantornya, Ara tiba-tiba mendapatkan hadiah parfum dari seseorang. Ara mengira parfum tersebut merupakan pemberian dari Changso. Namun tiba-tiba datanglah James dan bilang ke Ara kalau parfum itu berasal darinya. Ternyata di tempat lain Changso tahu kalau James menemui Ara. Changso pun langsung berlari untuk menghentikan pertemuan itu. Tapi semuanya telah terlambat. Sebelum Changso datang, James telah menceritakan semuanya yang terjadi. James bilang ke Ara kalau selama ini Changso memakai parfum untuk menarik perhatian Ara, dan selama ini cinta dari Ara itu bukanlah cinta yang real. Tentu setelah mendengar kenyataan itu, Ara pun terus kepikiran sampai di rumah. Hari selanjutnya, Ara pun langsung berusaha untuk mendatangi Changso dan membawakannya makanan. Di hari itu, Ara mencoba untuk mengetahui kebenarannya dengan bertanya kepada Changso langsung. Setelah selesai makan bersama, Ara pun langsung bertanya. Dia meminta agar Changso berterus terang dan mengatakan yang sejujurnya. Ara bertanya, apakah kamu mengenakan parfum untuk memikatku? Awalnya Changso bergeming dan mengatakan bahwa mereka berdua memang sama-sama memiliki cinta yang real dan kuat. Namun tanpa sengaja Changso menjatuhkan botol parfumnya, dan Ara pun melihat botol parfum itu. Dia syok karena ternyata yang diceritakan oleh James itu benar. Ara pun langsung meragukan semuanya. Dia ragu kalau cinta yang dia rasakan itu sebenarnya adalah cinta yang palsu. Selain itu, dia juga marah ke Changso karena selama ini Ara merasa Changso membohonginya. Akhirnya Ara pun memutuskan untuk pergi ketika itu. Kemudian scene beralih memperlihatkan seorang kakek-kakek. Ternyata kakek-kakek ini merupakan direktur. Dialah yang memiliki ide dan menginisiasi pembuatan parfum. Ternyata fungsi dari parfum ini untuk mengingatkan seseorang agar mampu mengingat kembali cinta pertamanya. Film pun kembali ke Ara lagi yang kabur dari Changso. Saat ini Ara mencoba untuk pergi ke rumah James karena Ara ingin mendengar semua ceritanya. Dia masih penasaran dengan parfum ini. Sesampainya di rumah James, Ara sangat terkaget karena rumahnya sangat dipenuhi oleh parfum itu dan banyak foto Ara dengan Changso. Ara pun bertanya kenapa James melakukan ini semua. James pun langsung cerita kalau ternyata parfum ini bukan berfungsi untuk membuat semua orang jatuh cinta kepada orang yang memakai parfum itu, melainkan hal itu membuat seseorang bisa melihat cinta pertamanya.
Karena hal itulah James awalnya kegeeran, dia mengira cinta pertama Ara adalah James sehingga James berusaha untuk memberikan parfum itu. Tapi ternyata ketika memakai parfumnya yang keluar adalah wajah dari Changsu, sehingga dapat disimpulkan kalau selama ini ternyata cinta pertama dari Ara adalah Changsu. Changsu yang sangat marah ketika itu dengan James. Akhirnya mereka berdua pun baku hantam. Setelahnya Ara pun yang memang masih bingung dan dia marah, dia memutuskan untuk pergi. Changsu mengejar Ara, tapi Ara langsung bilang kalau dia masih marah dengan Changsu. Akhirnya di malam itu mereka berdua memutuskan untuk berpisah. 나는 내 마음은 근데 진심? 너 진심이 아닌 적 없었어. Meskipun berpisah, mereka berdua harus tetap move on. Akhirnya mereka fokus di kehidupan masing-masing. Waktu pun berlalu. Ara sekarang memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Sementara Changsuk ini menjadi sukses. Dia naik jabatan karena menjadi karyawan terbaik di perusahaannya. Dan tampilannya sekarang pun jauh berbeda. Dia jauh lebih rapi dan elegan. Sampai suatu hari meskipun saat ini telah memiliki mobil, Changsuk tetap memutuskan untuk berangkat ke kantor menggunakan bus yang selalu dia naiki ketika masih miskin dulu. Dia sadar bahwa bus adalah transportasi ternyamannya karena dia bisa melihat bidadari cantik, yaitu wanita yang dicintainya, Ara. Di hari itu untuk sekian lamanya akhirnya Changsuk bertemu dengan Ara lagi dan dia memberanikan dirinya untuk saling bertatapan dengan Ara. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk memaafkan satu sama lain dan mengawali hari yang baru. Karena mereka berdua menyadari bahwa mereka saling mencintai dan perasaan tidak bisa dibohongi. Ya, terkadang memang cinta itu seperti angin. Kau tak bisa menyentuhnya, namun kau bisa merasakan keberadaannya di dalam hatimu. Sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.